Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal katanya maka tak sayang, begitu pepatah mengatakan. Perkenankan kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Santi Agustina, salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Program studi D3 Administrasi Bisnis. Perkenankan juga kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT, khusus di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskriptif dan informasi umum dari mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan. Mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah wajib bagi semester 2 pada program studi D3 Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama semester ke depan. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan mengolah laporan keuangan. Pada mata kuliah ini akan membahas konsep dari keuangan. Capaian pembelajaran prodi atau CP Prodi. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan konsep pembelajaran dan konsep yang terkait di bidangnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Homari Noria yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Dan yang terakhir, mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan administrasi bisnis. Untuk itu, saya akan masuk kepada deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan membahas tentang teori keuangan dan penerapannya pada pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama ini terbagi sebanyak 7 CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan dapat memberikan berbagai asumsi tentang kesempurnaan pasar modal dalam perusahaan-perusahaan. Untuk CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis kas perusahaan, dan untuk CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan piutang dan persediaan. Untuk CPMK keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah, dan mengklasifikasikan sumber dana berdasarkan jangka waktu.
Kemudian untuk CPMK ke-6, mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan tentang pengolahan piutang dan persediaan. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang analisis leverage, yaitu operasi dan finansial. Kemudian masuk kepada bahan kajian. Untuk bahan kajian pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan ini terbagi ada 8 sub. Sub yang pertama itu adalah pengantar manajemen keuangan. Sub yang kedua ini adalah mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Untuk konsep yang ketiga ini adalah laporan keuangan, yaitu berkenaan dengan neraca, laporan laba rugi, dan yang berupa akuntansi laporan keuangan perusahaan. Dan sub yang kelima itu adalah investasi dalam aktiva jangka panjang yang berkenaan dengan pengelolaan modal. Untuk sub yang keenam itu adalah struktur modal dan manajemen kerja modal. Untuk sub yang terakhir itu adalah topik-topik khusus dalam manajemen keuangan. Perkuliahan ini nantinya akan dilakukan dengan 14 kali pertemuan, tidak termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini itu adalah yang pertama ceramah, yang mana ceramah ini dikonsep dengan menyimpan formulasi perhitungan mengenai manajemen keuangan. Metode yang kedua, kita menggunakan metode diskusi, yaitu mahasiswa akan tukar-menukar pendapat, informasi, atau unsur-unsur secara teratur. Dan metode yang ketiga yaitu berupa games. Ini tentunya diperuntukkan untuk membangun kesenangan dan ketertarikan mahasiswa terhadap pelajaran. Mahasiswa dapat mengakses kembali materi yang sudah disampaikan pada link di samping saya. Dalam aspek pembelajaran, kita akan memberikan bobot. Jadi yang pertama, untuk kehadiran itu memiliki bobot sebesar 10%. Dan untuk penugasan tugas, baik mandiri atau kelompok, diperuntukkan dengan bobot 10%. Dan kuis diperuntukkan bobotnya 10%. Keaktifan diskusi juga bobotnya sebesar 10%. Untuk ulangan tengah semester diberikan bobot sebanyak 30% dan ujian akhir semester diberikan bobot sebanyak 30%. Demikian informasi mata kuliah pengantar manajemen keuangan untuk mahasiswa program D3 Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik, dalam keadaan sehat ya. Tentunya sebelum kita memasuki materi yang nantinya akan kita bahas, tentunya untuk kelancaran perkuliahan hari ini, marilah kita untuk memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini tentunya untuk membahas mengenai laporan keuangan ya. Tujuan yang nanti mata kuliah ini
diharapkan nanti teman-teman itu dapat meringkas ya, mempelajari atau mengaplikasikan nanti mengenai baik itu laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, serta laporan aliran kas ya, baik itu perusahaan tadi atau industri. Kemudian tentunya diharapkan juga teman-teman itu nanti bisa membedakan ya, yang mana laporan neraca, yang mana laporan aliran kas, yang mana laporan laba rugi ya. Jadi di dalam laporan keuangan ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Kemudian juga tujuan dari pembelajaran ini tentunya itu teman-teman diharapkan nanti mampu meringkas ya dan memahami, kemudian juga bisa mendeskripsikan ya mengenai apa saja sih atau hal apa yang mengakibatkan perusahaan atau industri itu mengalami kendala ya atau tantangan di dalam sebuah perusahaan atau industri tersebut ya. Jadi itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi yang nanti berkenaan dengan laporan keuangan ya untuk perhitungannya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai rumusan ya dan tujuan mengenai laporan keuangan ya. Jadi teman-teman kemarin kita sudah bekali ya minggu yang telah lalu berkenaan dengan teorinya. Maka hari ini nanti kita akan pelaksanaan mengenai penggunaan formulasinya ya. Tentunya sebelumnya itu saya ingin menanyakan apakah masih ada yang mengingat mengenai teori mengenai laporan keuangan atau rumusan dari salah satu laporan keuangan yang kemarin udah kita bahas. Boleh siapa yang bisa? Oke, silahkan berdiri. Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Rasio likuiditas ada 2, yaitu rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar adalah hasil pembagian dari aktiva lancar dibagi utang lancar. Sedangkan rasio quick, aktiva lancar dikurang persediaan dan dibagi utang lancar. Oke, terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Ada lagi yang bisa menambahkan mungkin? Oke, silahkan. Izin menambahkan mengenai materi minggu kemarin, selain mempelajari rasio likuiditas, kemarin kita juga mempelajari mengenai rasio aktivitas, rasio pasar, analisis perbandingan, dan juga tren rasio keuangan. Dengan melakukan analisis perbandingan, kita bisa mengetahui dan membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Dan juga dengan melihat tren rasio keuangan, kita bisa mengetahui laporan keuangan sebuah perusahaan di setiap tahunnya, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Oke, terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Nah, itu adalah sedikit kita overview mengenai teori dan rumusan yang telah kita sampaikan minggu yang lalu ya. Baik, untuk itu kita akan masuk ke materi yang saya janjikan yaitu mengenai perhitungannya ya. Kemarin teman-teman untuk neraca laporan keuangannya kemarin sudah kita bagi ya. Jadi itu ada beberapa perusahaan ya yang laporan neracanya per 3 tahun ya teman-teman. Nah di dalam per 3 tahun itu salah satunya kita akan menghitung mengenai rasio likuiditas ya. Nah itu kemarin teman-teman udah mencatat ya mengenai cara perhitungannya, rumusannya. Nah untuk rasio likuiditas itu ada aktiva lancar dibagi utang lancar ya. Kemudian rasio quicknya itu adalah aktiva lancar dikurang persediaan baru nanti dibagi dengan utang lancar. Baik, tadi kita sudah overview ya mengenai materi yang kita sampaikan minggu kemarin. Maka untuk itu kita akan membahas hari ini mengenai formulasinya, cara penggunaan rumusan perhitungannya ya. Jadi di dalam laporan keuangan ini kan ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu ada laporan neraca keuangan, kemudian ada yang namanya laporan aliran kas, kemudian ada yang namanya laporan laba rugi. Jadi 3 laporan keuangan itu nantinya akan kita coba masukkan ke formulasi rumusan yang sudah kita bagikan di minggu kemarin. Baik, untuk itu nah ini adalah laporan keuangan neraca ya perusahaan
PT AB ya. Jadi yang ada di sini itu adalah laporan keuangan neraca selama 3 tahun periodenya ya. Jadi yang dimaksud dari 19X3 itu adalah periode tahun ketiga ya. Kemudian untuk yang 9X kedua itu adalah tahun kedua. Kemudian yang 19X1 itu adalah tahun pertama ya. Jadi ini adalah laporan neraca keuangan perusahaan PT AB yang nantinya akan kita hitung ya mengenai rasionya ya. Jadi kita tadi membahas mengenai rumusan rasio aktivitasnya ya. Aktiva ya, rasio aktivitas bukan aktivitas, rasio aktiva dan rasio quick ya. Jadi kita coba nanti menghitung 2 rumusan itu. Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah ada membaca atau mempelajari tadi malam atau minggu yang telah lalu beberapa hari untuk materi yang hari ini. Apakah ada teman-teman yang sudah mencoba mempergunakan rumusan formulasi tersebut mengenai aktiva? Saya, Bu. Ada. Oke, silahkan maju. Untuk yang di tahun keberapa nanti saudara ini? Ada tahun pertama, yang kedua dan ketiga dari rasio lancar. Oke, silahkan. Mungkin bisa ya. Jadi ini nanti bisa kita lihat apakah nanti formulasi yang dia masukkan itu betul atau tidak ya terhadap formulasi rumusan yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Yang mana rumusannya itu bahwa aktiva itu sama dengan rumusannya aktiva sama dengan persediaan dibagi utang lancar. Jadi itu adalah rumusan yang harus kita gunakan pada laporan keuangan neraca perusahaan PT AB ya. Kita dapat lihat di sini kira-kira berapa angka dari persediaan, yaitu sebesar kira-kira untuk rasio lancar berarti ya, yaitu adalah yang diambil 7/1/30 ya, yang di tahun pertama ya. Bisa dilihat teman-teman, bisa menemukan ada ya. Ya, oke. Kemudian pembaginya itu adalah angkanya sebesar 2.686 itu didapat dari utang lancar yang ada tertera di laporan neraca keuangan PT AB ya. Dan hasilnya ditemukan adalah sebesar, ada yang berbeda dengan perhitungan temen yang di depan. Itu hasilnya dia untuk ke tahun pertama itu adalah 2,65. Apakah ada yang berbeda? Sama ya? Oke, sama. Kemudian untuk tahun kedua, berarti untuk tahun kedua kita cari angkanya itu adalah di kolom tahun kedua ya, yaitu 7.246 ya. Kemudian dibagi lagi utangnya berapa, itu adalah 2.785 ya. Itu didapatkan dari penjumlahan dari utang lancar ya. Maka ditemukan hasilnya berupa 2,60 ya. Jadi betul ya ini ya. Untuk yang tahun quicknya bisa untuk tahun ketiganya saja ya. Oke. Kemudian untuk yang perhitungan rasio lancar tahun ketiga itu adalah angkanya 7539 ya. Kemudian dibagi dengan utang lancarnya berapa tuh? 3.400 ya. Oke, sudah ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. 3.400 berarti sama ya, betul ya.
Kemudian hasilnya adalah 2,21. Oke. Kemudian untuk rasio quick. Nah, itu kemarin rumus formulasinya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar ya. Jadi kalau tahun ketiga, betulkah angkanya 7549? Betul ya? 7549. Kemudian dikurang ya. Dikurang persediaan sebesar 2.623 karena itu di tahun ketiga perhitungannya ya. Kemudian dibagi utang lancar sebesar 3.400. Maka dia menghasilkan 1,44. Maka dapat diketahui bahwa untuk rasio lancar perusahaan PT AB ternyata mengalami kenaikan per tahunnya. Jadi dapat dilihat dari sini ya. Tapi untuk tahun tidak mengenai kenaikan, dia malahan mengalami penurunan. Berarti apakah dikatakan perusahaan ini sehat atau tidak? Tidak ya, karena ternyata ada piutang yang semakin besar ya. Jadi perolehan labanya semakin menurun per tahunnya. Karena kita lihat di sini tahun pertama tadinya itu adalah 2,65, tahun kedua 2,60, kemudian tahun ketiga itu adalah 2,21 ya. Jadi sangat turun ya dari 2,65 ke 21. Nah, itu kita dapat melihat bahwa perusahaan itu tidak sehat ya. Jadi harus ada pembenahan di dalam sebuah perusahaannya. Apakah perusahaan dengan industri itu sama atau tidak? Kira-kira, teman-teman. Sama. Dia menggunakan laporan neraca keuangannya itu sama. Baik itu laporan neracanya, baik itu aliran kasnya, baik itu laporan laba ruginya sama. Cuman bedanya mungkin nanti hal-hal yang terkait di dalamnya, apakah perusahaan itu memiliki hutang atau tidak. Nah, biasanya di situ ya. Jadi kalau sebuah industri juga ada misalkan tabel laporan neraca keuangannya itu bentuknya misalkan hanya 1 tahun, maka yang akan dianalisa atau yang akan dianalisis sehat tidaknya sebuah industri itu menggunakan formulasi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya anggap aman ya, cukup ya. Oke, jadi untuk rasio lancar dan rasio quicknya kita dapat pahami. Kira-kira yang dapat menyimpulkan dulu mengenai yang sudah saya sampaikan mengenai formulasi ini siapa? Oke, silahkan berdiri. Dengan adanya formulasi rasio kita dapat mengetahui keuangan perusahaan yang dianggap baik atau buruk atas dasar laporan keuangan. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, betul ya apa yang tadi ditambahkan temennya, bahwa kita dengan adanya melihat rasio ini kita dapat mengetahui itu sehat tidaknya sebuah perusahaan ya. Apakah perusahaan itu mengalami kenaikan, apakah mengalami penurunan. Tadi saya katakan itu tidak hanya sebuah perusahaan tapi juga sebuah industri juga sama. Perhitungannya juga seperti itu. Nah, itu untuk rasio aktivitas ya. Kemudian saya akan membahas mengenai tadi mengenai rasio likuiditas ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke rasio aktivitas. Kemudian kita akan masuk ke rasio aktivitas ya. Tadi kita udah membahas mengenai rasio likuiditas ya. Jadi untuk rasio aktivitas formulasinya kemarin itu adalah, ada yang tahu? Masih ingat? Yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan. Kalau kita lihat
Dari formulasi tersebut, kemudian kita lihat dari neraca laporan keuangan ya yang ada di layar. Kira-kira berapa penjualannya untuk tahun ketiga atau tahun kedua atau tahun pertama, atau kita fokuskan aja dulu ya untuk di tahun ketiga. Untuk tahun ketiga berarti penjualannya berapa tuh? 16.405. Kemudian piutangnya 4.353. Nah, kalau kita bagi berapa hasilnya? Berapa? 3,76. Ada yang beda? Ada yang berbeda dengan hasilnya itu adalah 3,76. Sama ya. Oke. Nah, untuk rasio aktivitas ini itu adalah ingin mengetahui ya seberapa efisienkah ya perusahaan itu dalam memperoleh atau mengelola asetnya ya. Jadi dikatakan di sini sebesar 3,76 kali ya dalam perputaran piutangnya ya. Jadi teman-teman untuk mencari apakah efektivitas di dalam sebuah perusahaan atau industri yang mengenai pengelolaan asetnya perusahaan atau industri tadi, maka harus menggunakan rasio aktivitas ya, terutama pada perhitungan perputaran piutang ya. Jadi kita dapat lihat berapa kali perputarannya. Jadi dilihat ternyata sebanyak 3,76 kali perputaran piutangnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang bisa menyimpulkan kembali? Oke, nggak ada. Kalau gitu saya akan kasih feedback. Jadi untuk hari ini teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah bisa ya untuk melakukan perhitungan terhadap formulasi dari laporan keuangan ya. Tentunya diharapkan laporan keuangan ini itu adalah untuk mampu menjelaskan ya baik atau buruk atau sehat tidaknya sebuah perusahaan atau industri ya. Oke, karena waktunya kita sudah berakhir, maka akan kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan minggu depan. Tentunya untuk pertemuan minggu depan itu teman-teman silakan nanti baca duluan, pelajari duluan ya mengenai pasar modal ya. Jadi teman-teman silakan dibaca dulu mengenai materi pasar modal. Tentunya nanti kita akan bisa session tanya jawab, diskusi atau games nanti untuk minggu depan ya. Oke. Kalau gitu untuk mengakhiri perkuliahan ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu salah khilaf mohon maaf ya. Untuk itu semoga nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan mengenai proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar manajemen keuangan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pengantar manajemen keuangan, program studi D3 Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Pendidikan adalah fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Saya sebagai dosen merasa memiliki tanggung jawab besar untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman sebaik-baiknya.
Proses asesmen ini merupakan bentuk penilaian dan juga sebagai sarana refleksi diri untuk meningkatkan kualitas dan menjalankan tugas saya sebagai pendidik. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia sertifikasi dosen Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Restek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi D3 Administrasi Bisnis, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dunia pendidikan.